Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Produktif Farmasi. Perkenalkan, nama saya Siti Bilkis dari kelas 10 jurusan Farmasi. Dan di sini saya akan mengklasifikasikan macam-macam bentuk sediaan obat. Bentuk sediaan obat itu ada sediaan padat, sediaan setengah padat, sediaan cair, dan sediaan gas. Lalu apa sih bentuk sediaan obat itu? Bentuk sediaan obat merupakan sediaan farmasi dalam bentuk tertentu sesuai dengan kebutuhan mengandung satu zat aktif atau lebih dalam pembawa yang digunakan sebagai obat dalam ataupun obat luar. Bentuk sediaan obat yang pertama ialah sediaan padat. Sediaan padat adalah sediaan yang mempunyai bentuk dan tekstur yang padat serta kompak. Bentuk sediaan padat diantaranya pulvis, pulveres, tablet, kapsul, kaplet, pil, suppositoria, dan lozenges. Sediaan obat padat yang pertama ini ada pulvis. Pulvis adalah serbuk yang tidak terbagi-bagi dan dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, dan ini salah satu contoh gambarnya. Kemudian ada pulveres. Pulveres adalah sediaan yang diracik satu atau dari beberapa zat aktif dicampurkan menjadi satu lalu dibagi dalam beberapa bagian sama rata dan dibungkus menggunakan kertas perkamen. Sediaan pulveres ditujukan untuk pemakaian oral. Lalu, sediaan obat padat yang ketiga ada tablet. Tablet adalah campuran zat aktif dan zat pengikat, biasanya dalam bentuk bubuk yang dibentuk menjadi padatan. Contoh obatnya tertera pada gambar. Kemudian bentuk tablet itu bermacam-macam. 1. Tablet Kempa. Tablet ini paling banyak digunakan karena ukuran dapat bervariasi, bentuk serta penandaannya tergantung desain cetakan. Yang kedua ada tablet cetak. Tablet ini dibuat dengan memberikan tekanan rendah pada mas lembab dalam lubang cetakan. Yang ketiga tablet tiriturat. Tablet ini umumnya silinderis dan sudah jarang ditemukan. Keempat, tablet hipodermik. Tablet ini terbuat dari bahan yang mudah larut atau melarut sempurna dalam air. Dulu untuk membuat sediaan injeksi hipodermik, sekarang diberikan secara oral. Yang kelima, tablet sublingual. Tablet ini digunakan dengan meletakkan tablet di bawah lidah. Yang keenam, tablet bukal. Tablet ini digunakan dengan meletakkan di antara pipi dan gusi. Yang ketujuh ada tablet effervescent. Tablet ini larut dalam air, harus dikemas dalam wadah tertutup rapat atau kemasan tahan lembab, dan pada etiket harus tertulis tidak untuk langsung ditelan. Dan yang terakhir ada tablet kunyah. Cara penggunaannya, tablet ini harus dikunyah, meninggalkan sisa rasa enak di rongga mulut, mudah ditelan dan tidak meninggalkan rasa pahit atau tidak enak. Kemudian, obat sediaan padat yang keempat ini ada kapsul. Kapsul merupakan sediaan padat yang terdiri dari obat dalam cangkang keras atau cangkang lunak yang dapat larut. Kemudian, kapsul terbagi menjadi dua. Yang pertama, kapsul lunak atau soft kapsul, yang artinya berisi bahan obat berupa minyak atau larutan obat dalam minyak. Contoh gambarnya tertera di gambar di bagian kanan. Kemudian yang kedua ada kapsul cangkang keras atau hard shell kapsul. Kapsul ini berisi bahan obat yang kering. Contoh obatnya seperti ini. Kemudian yang kelima ada kaplet. Kaplet merupakan tablet yang dibungkus dengan lapisan gula dan berwarna menarik yang berguna dalam menjaga kelembaban serta kontaminasi ketika di lambung. Yang selanjutnya ada pil. Pil merupakan bentuk sediaan padat bundar dan kecil mengandung bahan obat dan dimaksudkan untuk pemakaian oral atau pemakaian dalam. Contoh obatnya tertera pada gambar di bagian kiri. Yang ketujuh ada suppositoria. Suppositoria adalah obat solid atau padat yang berbentuk peluru yang dirancang untuk dimasukkan ke dalam anus atau rektum, atau suppositoria rektal, vagina, atau suppositoria vagina, dan uretra atau suppositoria uretra. Diterjemahkan dalam bahasa Inggris bahwa suppositoria adalah bentuk sediaan yang digunakan untuk memberikan obat dengan cara dimasukkan ke dalam lubang tubuh di mana ia larut atau meleleh untuk memberikan efek lokal atau sistemik. Dan yang terakhir ada lozenges.
Lozenges merupakan sediaan padat yang mengandung satu atau lebih bahan obat. Biasanya diberikan peningkat bau atau pemanis yang dirancang untuk melarut atau terdisintegrasi atau hancur secara perlahan-lahan di dalam mulut. Contoh obatnya seperti ini. Lanjut ada sediaan setengah padat. Sediaan setengah padat merupakan sediaan berupa massa yang lunak ditujukan untuk pemakaian topikal atau luar, terutama pemakaian pada kulit. Contoh bentuk sediaan setengah padat diantaranya ada salep, krim, pasta, jelly atau gel, dan linimentum. Sediaan setengah padat yang ke-1 ada salep. Salep adalah sediaan setengah padat yang mudah dioleskan dan digunakan sebagai obat luar. Manfaat dari salep, obat ini biasanya digunakan untuk mengatasi penyakit yang disebabkan oleh jamur serta infeksi bakteri ringan seperti panu, kudis, kurap, dan kutu air. Yang kedua ada krim atau kremors. Krim adalah bentuk sediaan setengah padat berupa emulsi yang mengandung satu atau lebih bahan obat terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai dan mengandung air tidak kurang dari 60%. Yang ketiga ada pasta. Pasta merupakan sediaan semi padat atau massa lembek yang mengandung satu atau lebih bahan obat yang ditujukan untuk pemakaian topikal atau pemakaian luar. Yang selanjutnya ada jelly atau gel atau gelones. Gel atau yang kadang disebut jelly merupakan sistem semi padat atau massa lembek yang terdiri atas suspensi yang dibuat dari partikel anorganik yang kecil atau molekul organik yang besar terpenetrasi oleh suatu cairan. Contoh gambarnya seperti ini. Yang selanjutnya ada linimentum. Linimentum adalah sediaan cair atau kental mengandung analgetik dan zat yang mempunyai sifat rubefacient untuk melemaskan otot atau menghangatkan, digunakan sebagai obat luar yang dioleskan pada kulit menggunakan kain fanel dan diurut. Lanjut masuk ke sediaan cair. Sediaan cair merupakan sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia yang dapat larut, biasanya dilarutkan dalam air yang karena bahan-bahannya, cara peracikan atau penggunaannya tidak dimasukkan dalam golongan produk lainnya. Yang termasuk ke dalam sediaan cair diantaranya larutan, emulsi, suspensi, sirup, eliksir, gutai atau obat tetes, injeksi, enema, gargarisma, dan infusa. Lanjut masuk ke sediaan cair yang pertama. Yang pertama ini ada larutan atau solutions. Menurut Pharmacopoeia Indonesia edisi 4, solutions atau larutan adalah sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia yang terlarut. Dan larutan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada larutan langsung dan yang kedua ada larutan tidak langsung. Larutan langsung adalah larutan yang terjadi karena semata-mata peristiwa fisika bukan peristiwa kimia. Sedangkan larutan tidak langsung adalah larutan yang terjadi semata-mata karena peristiwa kimia bukan peristiwa fisika. Masuk ke sediaan cair yang kedua, yaitu emulsi. Menurut Pharmacopoeia Indonesia edisi 4, emulsi adalah sistem dua fase yang salah satu cairannya terdispersi dalam cairan lain dalam bentuk tetesan kecil. Emulsi ini distabilkan dengan zat pengemulsinya atau yang disebut dengan emulgator. Lalu, sediaan cair yang ketiga ini ada suspensi. Suspensi adalah sediaan cair yang mengandung partikel tidak larut dalam bentuk halus yang terdispersi ke dalam fase cair. Contoh obatnya seperti ini. Suspensi ini memiliki beragam-ragam macam. Yang pertama ada suspensi oral. Suspensi oral adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat dalam bentuk halus dan terdispersi dalam fase cair dengan bahan pengaroma yang sesuai yang ditujukan untuk penggunaan oral atau penggunaan dalam. Yang keduanya ada suspensi topikal, adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat dalam bentuk halus yang terdispersi dalam pembawa cair yang ditujukan untuk penggunaan pada kulit. Yang ketiganya ada suspensi tetes telinga. Suspensi tetes telinga adalah sediaan cair yang mengandung partikel-partikel halus yang ditujukan untuk diteteskan pada telinga bagian luar.
Yang keempat ada suspensi oftalmik, adalah sediaan cair steril yang mengandung partikel-partikel sangat halus yang terdispersi dalam cairan pembawa untuk pemakaian pada mata. Yang kelima ada suspensi injeksi, adalah sediaan cair steril berupa suspensi serbuk dalam medium cair yang sesuai dan tidak boleh menyumbat jarum suntiknya atau syringe oblity, serta tidak disuntikan secara intravena atau ke dalam larutan spinal. Dan yang keenam ada suspensi injeksi terkonstitusi, adalah sediaan padat kering dengan bahan pembawa yang sesuai untuk membentuk larutan yang memenuhi semua persyaratan untuk suspensi steril setelah penambahan bahan pembawa yang sesuai. Lanjut ke sediaan cair yang keempat, ini ada sirup. Menurut Wikipedia, sirup atau sirup adalah cairan yang kental dan memiliki kadar gula terlarut yang tinggi, tetapi hampir tidak memiliki kecenderungan untuk mengendapkan kristal. Kekentalan sirup disebabkan oleh banyaknya ikatan hidrogen antara gugus hidroksil pada molekul gula yang terlarut dengan molekul air yang melarutkannya. Sedangkan menurut ilmu resep, sirup adalah larutan oral yang mengandung sukrosa atau gula lain yang berkadar tinggi, atau sirup simplex adalah sirup yang hampir jenuh dengan sukrosa. Kadar sukrosa dalam sirup adalah 64-66% kecuali dinyatakan lain. Dan sirup juga memiliki macam-macamnya. Di antaranya, yang pertama ada sirup simplex. Sirup ini mengandung 65% gula dalam larutan nipagin, 0,25% bivalve. Yang kedua ada sirup obat. Sirup ini mengandung satu jenis obat atau lebih dengan atau tanpa zat tambahan dan digunakan untuk pengobatan. Dan yang terakhir ada sirup pewangi. Sirup ini tidak mengandung obat tetapi mengandung zat wangi atau zat penyedap lain. Tujuannya untuk menutupi rasa tidak enak dan bau obat yang tidak enak. Lanjut ke sediaan cair yang kelima, ada eliksir. Eliksir adalah larutan oral yang mengandung etanol atau alkohol 90% yang berfungsi sebagai konsolven atau pelarut dan untuk mempertinggi kelarutan obat. Sisi lain, eliksir adalah sediaan berupa larutan yang mempunyai rasa dan bau sedap, mengandung selain obat juga zat tambahan seperti gula dan atau pemanis lainnya, zat warna, zat pewangi, dan zat pengawet, digunakan sebagai obat dalam. Dan yang keenam ada gutai atau obat tetes. Gutai atau obat tetes adalah sediaan cair berupa larutan, emulsi atau suspensi yang jika tidak dinyatakan lain dimaksudkan untuk obat dalam. Untuk sediaan cair yang ketujuh ini ada injeksi. Injeksi merupakan sediaan steril berupa larutan, emulsi, suspensi atau serbuk yang harus dilarutkan atau disuspensikan sebelum digunakan secara parenteral. Suntikan baik dengan cara menembus atau merobek jaringan ke dalam atau melalui kulit atau selaput lendir. Injeksi juga sering disebut sebagai shot atau jab. Dalam bahasa Inggris adalah proses memasukkan cairan ke tubuh menggunakan jarum. Dalam praktik medis, cairan yang kerap dimasukkan ke tubuh melalui injeksi adalah obat dan vitamin. Jarum yang digunakan adalah jarum hipodermik dan jarum suntik. Lanjut masuk ke sediaan obat cair yang ke-8, ada enema. Tindakan enema merupakan prosedur minimal invasif dengan cara memasukkan cairan ke dalam kolon melalui anus. Dan contoh obatnya seperti ini. Lanjut, untuk sediaan obat cair yang ke-9 ini ada gargarisma. Pengertian dari gargarisma adalah sediaan larutan yang umumnya dalam keadaan pekat yang harus diencerkan dahulu sebelum digunakan yang berkhasiat sebagai pencegahan atau pengobatan infeksi tenggorokan menurut Pharmacopoeia Indonesia edisi 4 tahun 1995. Dan untuk contoh sediaan obat cair yang ke-10 ini ada infusa. Infusa merupakan sediaan cair yang dibuat dengan mengekstraksi simplisia nabati dengan air pada suhu 90 derajat Celcius selama 15 menit. Dan yang terakhir, sediaan obat itu ada sediaan gas. Sediaan gas merupakan sediaan berbentuk obat gas atau uap yang biasanya digunakan untuk pengobatan penyakit pernapasan dengan cara inhalasi atau dihirup, salah satunya asma, dan yang termasuk ke dalam sediaan obat gas itu ada inhaler.
Inhaler merupakan obat hirup yang mengantarkan obat ke paru-paru untuk meredakan gejala asma. Berbagai inhaler ini tersedia untuk membantu mengendalikan gejala asma. Setelah mengetahui berbagai sediaan obat, masuk ke cara penggunaan obat yang baik dan benar. Sebelum menggunakan obat, cara yang pertama, pastikan obat yang akan digunakan sudah benar. Yang kedua, pastikan obat masih dalam keadaan baik. Yang ketiga, baca peringatan dalam kemasan. Yang keempat, pastikan apakah obat bisa langsung digunakan atau ada hal tertentu yang harus dilakukan terlebih dahulu. Dan yang terakhir, gunakan obat sesuai aturan pakai yang dianjurkan oleh dokter. Lalu, untuk selama menggunakan obat, cara yang pertama, mengkonsumsi obat harus sesuai dengan waktu penggunaannya. Yang kedua, bila sedang hamil atau menyusui, tanyakan kepada apoteker atau dokter obat yang sesuai. Yang ketiga, perhatikan waktu penggunaan obat. Dan yang keempat, frekuensi obat yang akan digunakan, tanyakan kepada apoteker atau dokter kapan harus berhenti mengkonsumsi obat tersebut. Langsung masuk ke cara penggunaan obat yang khusus. Yang pertama ada oral atau minum langsung. Rute pemberian obat secara oral biasanya dilakukan untuk obat-obatan dalam bentuk sirup, cair, tablet kapsul, maupun tablet kunyah. Pemberian obat secara oral paling sering digunakan karena mudah dan murah. Obat yang diminum secara oral biasanya akan diserap di usus kecil dan menuju organ hati sebelum akhirnya disebarkan ke seluruh tubuh untuk menuju target pengobatan. Oleh karena itu, melalui saluran pencernaan, hal ini tentu juga akan memengaruhi proses penyerapan obat lain atau makanan. Dan itu sebabnya beberapa obat disarankan untuk diminum saat perut kosong atau sebelum makan dan beberapa lainnya setelah makan. Untuk cara penggunaan obat yang kedua ini ada sublingual dan bukal. Meski sama-sama masuk melalui mulut, metode pemberian obat ini berbeda dengan oral yang diminum atau langsung ditelan. Pemberian obat secara sublingual dilakukan dengan meletakkan obat di bawah lidah, sedangkan bukal meletakkan obat di antara gusi dan pipi bagian dalam. Obat yang diletakkan di bawah lidah maupun di antara pipi nantinya akan terserap ke pembuluh darah kapiler di rongga mulut. Cara ini membuat obat menyerap ke tubuh lebih cepat dibandingkan oral karena mempersingkat perjalanan obat, yakni tidak melalui proses pencernaan. Namun, kebanyakan obat tidak diberikan dengan cara sublingual atau bukal karena mungkin tidak dapat terserap sempurna. Dan salah satu obat yang umum diberikan dengan cara ini adalah nitrogliserin yang digunakan untuk meredakan angina. Lanjut masuk ke cara penggunaan obat yang ketiga, yaitu ada secara topikal atau obat oles. Rute pemberian obat secara topikal ini dilakukan dengan mengoleskan obat ke kulit atau jaringan mukosa sebagaimana disebut dalam tinjauan ilmiah using medication, yaitu topical medication. Umumnya obat oles diresepkan untuk mengobati masalah kulit yang tampak seperti psoriasis, eksem, ruam, atau kulit kering. Tak hanya obat-obatan saja, cara pembelian obat secara topikal juga dapat dilakukan untuk produk kecantikan, untuk menutrisi dan melindungi kulit dari kerusakan. Yang keempat ada suntikan atau parenteral. Sesuai dengan namanya, cara pemberian obat ini dilakukan dengan menggunakan injeksi alias suntikan. Biasanya, obat yang diberikan dengan cara injeksi memiliki dosis yang lebih kecil dibandingkan dengan obat yang dikonsumsi secara oral. Hal ini karena obat tidak melalui proses penyerapan terlebih dahulu di sistem pencernaan untuk mencapai pembuluh darah dan diedarkan ke seluruh tubuh. Cara penggunaan obat yang kelima ini ada suppositoria atau rektal. Suppositoria adalah cara pemberian obat melalui rektal atau anus. Pemberian obat secara suppositoria ini memungkinkan obat langsung terserap tubuh dan bekerja lebih cepat karena tidak perlu melalui saluran pencernaan. Contoh obatnya seperti Microlax. Untuk penggunaan pada dewasa, yang pertama, cucilah kedua tangan sebelum menggunakannya. Yang kedua, buka tutup tub obat, keluarkan sedikit isinya dan lumuri di sekitar pipa. Yang ketiga, ambil posisi berbaring dengan memeluk guling, masukkan ujung obat ke dalam anus, lalu pencet hingga seluruh isi obat tersebut masuk ke dalam anus. Dan yang terakhir, masih dalam posisi tangan memencet tub, tarik keluar tubnya dan pertahankan posisi selama 3-5 menit. Lalu untuk penggunaan pada bayi, gunakan hanya sebagian isinya saja. Yang kedua, setelah menggunakannya, segera dibuang dan jangan menyimpan Microlax bekas pakai meskipun belum habis digunakan. Yang ketiga, cuci tangan kembali setelah menggunakan obat.
Dan Microlax hanya boleh digunakan untuk satu orang dalam satu kali pemakaian. Lalu untuk cara penggunaan obat yang keenam ini ada obat tetes mata dan salep mata. Cara penggunaan obat ini dimulai dengan mencuci kedua tangan, menengadahkan kepala, menarik kelopak bagian bawah mata yang sakit. Lalu, teteskan atau oleskan pada bagian kantung mata, jangan disentuhkan bagian ujung obat dengan mata. Tutup mata selama 1-2 menit dengan menekan pangkal hidung. Setelah menggunakan salep mata atau obat tetes mata, kedip-kedipkan mata untuk meratakan obat. Setelah digunakan, tutup obat dengan rapat dan cuci tangan kembali. Yang ketujuh, obat tetes hidung. Cara yang pertama, cuci kedua tangan terlebih dahulu dan bersihkan hidung. Yang kedua, berbaring dan tengadahkan kepala hingga dagu menghadap ke atas. Yang ketiga, teteskan obat pada lubang hidung, tahan posisi kepala selama 2-3 menit. Dan yang keempat, bersihkan ujung tetes hidung dengan air panas dan lap dengan tisu. Yang kedelapan ada obat tetes telinga. Cara penggunaannya yang pertama, ujung wadah obat tidak boleh terkena benda lain agar tidak terkontaminasi. Yang kedua, cuci kedua tangan terlebih dahulu, miringkan kepala atau berbaring miring dengan telinga yang sakit menghadap ke atas. Yang ketiga, jari telunjuk menekan cuping telinga, sedangkan ibu jari dan jari tengah menjepit daun telinga dan menariknya ke atas. Ini untuk dewasa atau ke bawah untuk anak-anak. Yang keempat, teteskan obat pada lubang telinga dan biarkan selama 1-2 menit. Dan yang terakhir, setelah digunakan, ujung wadah cukup dikeringkan dengan tisu, jangan dibilas.